Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmati timmas solihat wassalatu wassalamu ala sadat wa ala alihi washabihi ahlul fadlil karamat. Amma ba'du. Alhamdulillah ya Allah, kami masih sehat, masih sempat, masih selamat, masih bangun untuk menunaikan kewajiban, menunaikan kesenangan, membagikan keluarga dan juga beramal ibadah untuk surga yang nyata. Ya Rasulullah, salam alaik. Ya Habib, salam alaik, salatullah alaik. Hadirin muhasabah subuh, simaklah satu kisah nyata yang terjadi masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kisah nyata ini terkait bagaimana bahwa seseorang ketika menjelang ajalnya akan mendapatkan penglihatan tentang kehidupannya. Selama hidup apa yang dilakukan, jelang wafat akan diputarlah rekamannya. Nabi Muhammad SAW ketika sholat subuh berjamaah biasanya selesai akan perhatikan jamaah yang ada. Kalau ada yang tidak hadir maka boleh pertanyakan. Suatu masa di masa Nabi hidup adalah seseorang yang menjadi perhatian. Saat itu orang ini biasanya saf sholatnya di depan bagian paling kanan. Sudah ditunggu-tunggu belum hadir juga. Hanya sholat ditunaikan, begitu selesai sholat Nabi tanyakan, adakah yang tahu rumah yang ada, rumah orang yang ada di sudut sebelah kanan sana, saf kanan sana? Seorang mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu, dia namanya Su'ban. Ayo kita ke sana. Akhirnya kemudian didatangilah rumah Su'ban, dan rupa-rupanya rumahnya paling jauh dibanding jamaah-jamaah yang lain di Madinah. Sampai di sana ibarat kata Nabi dan para sahabat sampai sudah berkeringat, mungkin jalan 2 atau 3 jam dari Masjid Nabawi. Tiba-tiba sampai tempat tersebut si istri Su'ban, Allah yarham, bercerita, tadi malam Su'ban sudah meninggal dunia. Oh, para sahabat menyambut, pantas beliau tidak datang salat subuh. Hanya kemudian beliau mempertanyakan suatu hal, namun sebelum Su'ban wafat ya Rasulullah, beliau menyebutkan 3 hal yang bikin saya kemudian penasaran. Yang pertama adalah ada kalimat andaikan lebih jauh, andaikan lebih jauh. Yang kedua adalah andaikan yang baru, coba yang baru saya kasih. Dan yang ketiga adalah kalimat andaikan semuanya, coba semuanya. Maka kemudian terbukalah hijab, terbukalah penasaran si istri tadi ketika Nabi jelaskan. Adapun yang pertama, andaikan lebih jauh adalah kalimat Su'ban. Beliau punya kalimat andaikan lebih jauh itu jelang wafatnya diperlihatkan pahala, bahwa pahala berjalan ke masjid untuk salat berjamaah luar biasa pahalanya. Su'ban paling jauh rumahnya, dia berjalan ke masjid untuk salat berjamaah, tapi kemudian dia lihat pahalanya banyak sekali. Malah dia menyesal, andaikan rumahku lebih jauh, andaikan rumahku lebih jauh, aku akan datangi, saking besarnya pahalanya. Nah, kemudian yang kedua adalah andaikan yang baru, andaikan yang baru. Itu suatu masa rupa-rupanya Su'ban ini pas lagi musim dingin keluar menuju masjid untuk sholat. Nah, karena masjidnya jauh dan juga rupanya musimnya dingin, maka beliau kemudian pakai istilah kita jaket 2 lapis, gamis 2 lapis. Dipilihlah gamis yang baru di bagian dalam, gamis yang agak lama dan buruk di bagian luar. Di tengah perjalanan rupa-rupanya dia bertemu ada orang tua yang menggigil kedinginan. Maka kemudian dia baik hati, diberilah salah satu jaketnya kepada orang ini. Mungkin watak sama kayak kita. Kita kalau kita punya jaket baru, ada jaket lama, kita kasih jaket yang lama. Su'ban pun demikian. Itu pun pahalanya besar. Su'ban menyesali, andaikan yang baru, andaikan yang baru. Yang ketiga adalah satu masa Su'ban ini rupa-rupanya lagi pagi-pagi ngopi atau ngeteh dengan roti di tangannya, tiba-tiba datang ada seseorang yang kurang lebih mungkin mengatakan, ya fulan, wahai tuan, berilah aku makan dan minum, sudah beberapa hari aku tidak makan, aku kelaparan. Maka Su'ban kemudian berbaik hati, mari masuk, dibagi 2 lah minum, dibagi 2 roti, baru kemudian minum dan makan sama-sama. Wih, pahalanya luar biasa. Karena pahalanya luar biasa, Su'ban kemudian melihat dan menyesali, andaikan semuanya yang kuberikan, maka pahalanya luar biasa. Hadirin rahimakumullah dan juga jamaah muhasabah rahimakumullah. Jadi rupa-rupanya ada kalanya kita merasakan amal kita sudah maksimal, namun kalau jelang ajal kita merasa amal kita masih kurang sempurna, kurang paripurna.
Itulah yang dilihat oleh kita jelang wafat kita. Maka jangan sampai menyesal. Dalam Al-Quran surah Al-Waqiah dikatakan, "Falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Maka janganlah demikian ketika roh sampai di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, saat itu engkau akan diberikan penglihatan, melihat hasil amal selama ini, bagaimana ganjarannya, melihat perbuatan selama ini baik atau buruk dan kemudian apa ganjarannya. Maka orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum, dia melihat balasan surga atas amalnya, dia tersenyum. Dan senyum itu kemudian seolah-olah surga membiusnya, dicabut nyawanya tidak dirasakan, dia pun tersenyum. Luar biasa indahnya orang husnul khotimah. Pada saat yang lain ada orang amal jahatnya cukup banyak selama ini, maka dalam wafatnya pun diperlihatkan surganya, dia ketakutan, teriak-teriak, mata melotot, histeris dan luar biasa, maka dia pun meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah kemudian senantiasa kita berdoa di sujud terakhir kita. Yang diminta adalah 3. Nas'aluka taubatan qaulan maut. Kami minta ya Allah bisa bertobat sebelum wafat, ditetapkan dalam agamamu dan taat kepadamu. Kemudian ya Allah beri kami taubat sebelum meninggal. Ya Allah beri kami husnul khotimah, karena sungguh amal-amal kita ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Namun kita berharap kita meninggal dalam keadaan amal terbaik, husnul khotimah. Ya Allah, nas'aluka husnul khotimah, nasr minallah fathun qarib, wala hawla wala quwata illa billah. Istajib du'ana ya rahman rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.